menjelaskan singkat tentang Kerajaan Karangasem. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Kerajaan Karangasem adalah salah satu kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-17 di bagian timur Pulau Bali. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Karangasem ini bahkan memiliki wilayah kekuasaan hingga Pulau Lombok. Setelah ditaklukkan Belanda pada tahun 1894, kerajaan ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Kerajaan Karangasem. Yang pertama, kehidupan ekonomi Kerajaan Karangasem. Kehidupan ekonomi Kerajaan Karangasem yaitu penghasil beras yang banyak sehingga bisa diekspor ke Cina. Kemudian munculnya perdagangan baru atau beras di Lombok pada tahun 1830-an membawa Nusa Tenggara semakin dikenal dalam perdagangan dunia. Yang kedua, kehidupan politik Kerajaan Karangasem. Raja dan para pembesar hingga dengan petugas di tingkat kampung mendapatkan keuntungan karena kedudukan dalam struktur kekuasaan atau politik. Mereka mendapatkan ganjaran daripada raja sesuai dengan tingkat kedudukan mereka pada struktur kekuasaan. Yang ketiga yaitu kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Karangasem. Laporan tahun 1838 masyarakat Lombok berjumlah sekitar 400.000 orang. Kemudian laporan dari tahun 1884 menyebutkan penduduk Lombok bertambah menjadi 600.000 orang. Dari segi kebudayaan, suku Sasak sangat terkenal dengan hasil karya seni dari benang yakni kain tenun. Suku Sasak sejak zaman dahulu sudah sangat terkenal dengan karya kain tenun dan budaya menenun bagi wanita. Yang ketiga, raja-raja yang memimpin pemerintahan di Karangasem. Yang pertama itu Gusti Nyoman Karang pada tahun 1600. Yang kedua Ang Lurah Ketut Karang. Berikutnya Ang Lurah Nengah Karangasem. Ang Lurah Ketut Karangasem pada tahun 1691 sampai 1692. Ang Lurah Made Karang, Gusti Wayahan Karangasem. Ang Lurah Made Karangasem Sakti alias Bagawan Atapa Rare. Gusti Gede Ngurah Karangasem, Gusti Gede Ngurah Lanang, Gusti Gede Ngurah Pahang, Gusti Gede Ngurah Lanang, Gusti Bagus Karang, Gusti Gede Ngurah Karangasem, Gusti Made Jungutan alias Gusti Made Karangasem, Gusti Gede Putu, Gusti Gede Oka, Gusti Gede Jelantik, dan anak agung Gede Putra Agung yang memimpin sampai sekarang. Yaitu struktur kepemimpinan di Kerajaan Karangasem. Struktur kepemimpinan Kerajaan Karangasem yaitu Karangasem merupakan pecahan dari Kerajaan Gel-Gel yang kemudian membentuk kerajaan baru yang dipimpin I Dewa Karangamla. Tetapi penguasa Karangasem diberi syarat agar kelak I Gusta Oka dijadikan putra mahkota. Syarat itu diterima oleh I Dewa Karangamla dan menjadikan I Gusti Oka sebagai penguasa Karangasem berikutnya. Kemudian hal positif dan hal negatif. Hal positif yang dapat ditiru dari kerajaan ini yaitu mereka tahu betapa pentingnya memanfaatkan komunikasi dari luar pulau untuk melakukan kegiatan ekspor impor yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu dan hal negatif yang didapat yaitu rakyatnya tidak akan akur dan terjadi pemberontakan sehingga kalah melawan musuh dan tunduk oleh musuh.